Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat si Abah, kembali lagi di channel si Abah. Kami di sini akan membahas mengenai tentang Pancasila dan pendidikan hukum. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Deswita Anastasia dari program studi manajemen kelas 1E. Nama saya Okta Firnanda dari kelas 1E. Nama saya Tina Damayanti. Baik saja, langsung mempersingkat waktu. Di dalam Pancasila dan pendidikan hukum itu terdapat yang namanya pengadilan dan penegakan hukum. Bang, kalau boleh tahu, boleh bisa dijelaskan apa pengertian dari pengadilan dan penegakan hukum berdasarkan Pancasila? Oke, kalau kita lihat asasnya dalam suatu sistem peradilan, mungkin Anda bisa ngelihat ya, itu ada yang namanya Dewi Keadilan. Dewi Keadilan itu dilambangkan dengan seorang perempuan yang matanya ditutup kain hitam, terus kemudian di tangan kanannya dia pegang pedang, di tangan kirinya dia pegang timbangan. Itu artinya apa? Itu prinsip dari prinsip keadilan, di mana kenapa kok yang dilambangkan adalah perempuan? Karena perempuan seringkali itu berbicara atau melakukan sesuatu berdasarkan perasaan, bukan hanya berdasarkan logika. Berarti hukum harus ditegakkan dengan adil karena dengan perasaan. Satu. Terus kemudian bahwa perempuan itu memegang pedang di tangan kanannya. Berarti dia akan siap menghukum siapapun dengan pedangnya itu ketika seseorang dinyatakan bersalah. Pedangnya itu siap menebas. Tetapi kemudian di tangan kirinya ada timbangan. Berarti segala sesuatu harus dipertimbangkan dengan seadil-adilnya. Jangan sampai hukum itu berat sebelah, artinya tajam untuk kalangan bawah. Tajam dalam arti kalau ada pelanggaran pasti dilakukan tindakan. Sementara tumpul ke atas, kalau yang melanggar itu orang-orang besar, orang berkedudukan, orang penting, hukum itu seolah-olah nggak berlaku. Nggak boleh seperti itu. Maka kemudian dalam hal ini jadi ada 3 hal tadi, yaitu Dewi Keadilan yang dilambangkan oleh seorang perempuan. Berarti hukum itu harus mempertimbangkan berbagai macam aspek, tapi dia harus tegas karena ada pedang di tangan kanan, di tangan kiri dia punya timbangan. Nah, itu prinsip dasar hukum. Nah, berarti berdasarkan Pancasila, kembali lagi bahwa segala macam pelaksanaan hukum di Indonesia ini harus mempertimbangkan, harus based on the principle of Pancasila, prinsip-prinsip Pancasila, Pancasila ketuhanan. Berarti kita yakin bahwa penegakan hukum itu bukan hanya bertanggung jawab kepada manusia, tapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertanggung jawab kepada Allah. Apalagi kemudian dalam Islam sendiri sudah ditegaskan, perbuatannya baik sekecil apapun ada balasannya, perbuatan jahat sekecil apapun ada ganjaran. Apalagi kalau kita sampai salah menerapkan hukum, sampai salah menjalankan peradilan, maka ingat para hakim bahwa nanti akan dipertanggungjawabkan. Berarti ketika Anda kemudian karena kekuasaan Anda melakukan peradilan, Anda menghukum berdasarkan uang suap, dia siap-siap aja nanti minta tanggung jawab nanti. Ada orang yang membunuh, kemudian Anda bebaskan karena Anda disuap, ya kan? Ada orang yang korupsi, Anda ringankan hukumannya karena Anda disuap, atau karena Anda itu melihat yang melakukan kejahatan itu adalah orang-orang yang katakanlah punya jasa sama Anda, atau orang-orang yang berkedudukan. Berarti Anda nggak adil karena Anda melakukan prinsip yang seperti itu. Berarti Anda harus siap kalau suatu saat di akhirat nanti Anda dimintai tanggung jawab. Itu berdasarkan sila pertama. Berdasarkan sila kedua berarti hukum harus dijalankan berdasarkan kemanusiaan. Jadi tidak boleh kalau untuk katakanlah untuk suku tertentu diberatin hukumnya, tetapi kalau misalnya
orang yang bersalah itu sama sukunya dengan dia, maka diringankan hukumnya gitu. Misalnya kamu dari Jawa, kamu sebagai hakim, kemudian yang melakukan ternyata orang sama-sama orang Jawa dan sekampung lagi, tetangga lagi. Itu berarti Anda melakukan suatu hal yang tidak berkemanusiaan. Kalau Anda tidak adil, atau sebaliknya tetangganya ini kemudian Anda benci tetangganya, tetangga rese ini, kebetulan gua hakim, dia salah lagi, udah gua hukum aja. Ya hukum apa namanya, kesalahannya diringankan tapi dihukum pancung, kan nggak adil. Itu berarti kan tidak berkemanusiaan. Hukumlah sesuai dengan derajat kesalahannya. Dan hukum di Indonesia maupun dimanapun juga itu harus berdasarkan suatu prinsip, orang dinyatakan sebelum dinyatakan bersalah oleh hakim dia dianggap tidak bersalah. Itu namanya asas praduga tak bersalah. Biarpun sahabat apapun suatu kejahatan, tapi belum diadili dan belum jatuh vonis hukum, dia belum bisa dinyatakan bersalah. Gitu ya. Praduga tak bersalah, dia dianggap belum salah sampai hakim memutuskan dia salah gitu. Oke, terus kemudian juga di dalam melakukan hukuman itu tentunya harus juga mempertimbangkan banyak aspek. Misalnya orang membunuh. Kenapa dia membunuh? Ya mungkin dia membunuh karena bela diri. Dia sendiri pengen dibunuh. Misalnya katakanlah seorang pemilik rumah tengah malam dia disatroni oleh begal, ya kan, oleh rampok. Dia pengen dibunuh. Daripada dia bunuh, dia membela diri dan kemudian ternyata dia yang kalah. Ya, dia menang, si pencuri itu, si perampok itu mati. Apakah dia kemudian harus dihukum berat? Kan dia hanya bela diri. Mungkin juga dihukum, tapi tentu tidak seberat bahwa dia melakukan kejahatan yang berencana, sengaja pengen membunuh seseorang karena udah disusun rencananya terlebih dahulu gitu. Nah, terus kemudian juga kita dalam melaksanakan peradilan itu tentu harus menjaga persatuan. Jangan sampai gara-gara kita punya putusan itu merugikan orang-orang dari tertentu, ya katakanlah yang kita sebutkan sara, dari agama tertentu, dari suku tertentu, ya dari ras tertentu, dari golongan tertentu. Kalau kita memutuskan suatu hukuman berdasarkan sara, ya pasti akan menimbulkan amuk massa, nanti akan ada pemberontakan, ada orang yang nggak terima, ada demo dan kemungkinan besar akan terjadi tawuran. Nah, kita nggak boleh menjatuhkan putusan berdasarkan syarat tadi. Juga kita di dalam memutus itu tentunya harus mempertimbangkan banyak faktor. Kita harus melakukan musyawarah. Kalau hakim biasanya 3 orang ya, 1 hakim ketua, 2 orang hakim anggota. Cuma dalam kasus-kasus tertentu saja yang sifatnya mungkin saya belum paham benar, itu cuma 1 hakim tunggal, tapi umumnya 3, supaya ada pertimbangan lah gitu, ada pertimbangan dalam memutus itu, jangan sendirian aja ya. Terus kemudian juga kalau dalam memutus itu kan sebelum katakanlah seseorang itu dituduh melakukan kesalahan, dia dituntut oleh jaksa, tapi kemudian dibela oleh pengacara ya. Terus kemudian nanti dilihat bukti-buktinya, ya kan, didengar saksi-saksinya, bahkan kadang-kadang ada saksi ahli juga, ada saksi yang meringankan, ada saksi yang memberatkan. Baru berdasarkan pertimbangan terhadap hal-hal tersebut, suatu putusan dijatuhkan. Oke, sekira begitu. Tadi kan udah ngejelasin ini ya, Mbak. Di sini ada kontrol terhadap pengaruh asing dalam sistem. Nah, bagaimana cara negara menjaga kedaulatan hukum nasional dalam menghadapi pengaruh hukum asing ini? Pengaruh hukum asing kalau kita tahu, ya kan kita tahu ya bahwa yang namanya negara-negara lain itu memiliki sistem yang berbeda dengan kita. Ideologinya juga mungkin berbeda dengan kita. Mungkin negara asing itu berdasarkan ideologi kapitalis, berdasarkan ideologi komunis, atau ideologi berdasarkan agama yang mungkin tidak sama dengan sistem hukum Pancasila. Maka kemudian ketika kita membuat suatu peraturan hukum, tentu saja kita mengacunya kepada hukum yang ada di Indonesia sebagai jati dirinya bangsa Indonesia.
yang ada dalam Pancasila itu tadi, yang 5 sila. Jadi kita tidak boleh karena pengaruh asing lalu kemudian kita membuat suatu peraturan hukum yang kelihatannya malah menguntungkan orang luar dan merugikan orang-orang Indonesia sendiri. Nah, sekarang ini kita tahu bahwa dengan adanya era globalisasi ya, di mana informasi itu begitu gampang kita dapatkan melalui medsos, melalui internet dan sebagainya, itu pengaruh asing pasti gampang masuk. Makanya kemudian para hakim itu harus benar-benar seorang yang benar-benar berkepribadian yang kuat, yang mempunyai mental Pancasila yang teguh, yang benar-benar menghayati bagaimana coraknya bangsa Indonesia, dan pasti juga memahami prinsip-prinsip hukum, sehingga ketika dia menjatuhkan putusan, tentu dia bukan karena pertimbangan ada pengaruh asing, tapi pertimbangan netral sebagai seorang hakim. Dalam membuat peraturan juga demikian ya, membuat peraturan itu tentu yang jadi pertimbangan utama adalah kepentingan Indonesia sendiri. Jangan sampai orang asing pastilah akan selalu mempengaruhi keputusan Indonesia. Oleh karena apa? Karena Indonesia adalah negara kaya, negara yang memiliki berbagai macam sumber daya, sehingga akan ada putusan-putusan peradilan atau putusan hukum yang cenderung untuk membela kekuatan asing. Sebagai katakanlah pembuat undang-undang seperti anggota DPR ataupun peraturan-peraturan di bawahnya, jangan sampai kita punya putusan itu kok kelihatannya ngerugiin bangsa sendiri, ya kan? Tapi kemudian menguntungkan bangsa luar, itu nggak boleh seperti itu. Ya, kita harus menjaga supaya yang utama adalah sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Mengapa nilai kemanusiaan penting dalam pembentukan hukum di Indonesia? Pastilah nilai kemanusiaan misalnya tidak memikirkan masalah suku. Jadi bikin hukum nggak boleh mempertimbangkan masalah suku. Ada peraturan yang hanya menguntungkan orang Jawa, merugikan orang Ambon. Satu. Agama, nggak boleh ada peraturan yang hanya menguntungkan orang Islam, merugikan orang lain. Nggak boleh, harus sama. Ada peraturan yang hanya menguntungkan ras tertentu, misalnya Cina, Arab, India, Eropa, nggak boleh. Tapi semuanya harus sama, mau orang Eropa kayak mau orang Cina kayak mau orang Arab, yang ada di Indonesia semua berlaku sama. Jadi nggak ada hak-hak istimewa. Ya, jadi nggak ada di Indonesia ini ras-ras tertentu yang seolah-olah memiliki kemuliaan tertentu sehingga harus kita cium tangan cium kakinya. Sorry ya, nggak ada itu. Ya, kita menolak benar-benar seperti itu. Kenapa? Secara kemanusiaan kita ini adalah sederajat. Ya, nggak ada yang ini. Mereka mengaku-ngaku katakan keturunan ini, ya terserah lu lah. Mengaku keturunan siapa, yang penting bagi kita adalah sesuai dengan Islam. Yang innama akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia itu adalah orang yang bertakwa, bukan orang keturunan siapapun. Sebab dalam Al-Quran sendiri sudah dikatakan bahwa Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, dia adalah Rasul. Berarti bukan masalah genetik, bukan masalah biologis, bukan masalah keturunan, yang penting akhlaknya. Innama akramakum indallahi atqakum. Dan juga kata Nabi sendiri, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus menyempurnakan akhlak. Jadi bukan soal siapa keturunan siapa, bukan. Tidak ada lebih tinggi derajatnya orang Arab dengan orang kita. Berarti kalau misalnya di antara kita dalam masyarakat Indonesia ada orang-orang yang merasa rasnya ras istimewa, di mana kita harus menghamba pada dia, di mana kita kalau ketemu harus nunduk-nunduk, di mana kita kalau ketemu harus menghormat sampai cium-cium kaki, itu penghinaan terhadap kemanusiaan. Ya, jadi kita nggak mengenal seperti itu. Kita semua adalah sederajat, satu level. Manusia yang punya hak, punya kewajiban. Mau orang manapun juga di Indonesia ini sama semuanya. Gitu. Ya, di hadapan hukum juga harus begitu. Cuma yang namanya dalam praktek kadang-kadang orang yang punya duit itu bisa mempermainkan hukum. Tapi kan salah hakim, tapi oknum itu mah bukan karena hukum yang salah. Oknumnya yang bisa disuap, bisa dibeli dan sebagainya gitu. Ya, jadi dengan demikian kalau misalnya ditanyakan apa peraturan hukum yang mengistimewakan kenapa kemanusiaan sangat penting, ya jelas. Sebab kalau enggak nanti
Indonesia jadi terkotak-kotak. Pembuatan hukum kayak zaman Belanda itu ya, kita itu masyarakat Indonesia terbagi menjadi tiga kelompok. Satu kelompok nomor satu itu istimewa, yaitu orang-orang Belanda, orang-orang Eropa. Terus kemudian ada golongan yang kedua, kelas kedua, yaitu orang-orang pendatang seperti Cina, seperti Arab, seperti India. Mereka menduduki kedudukan yang lebih tinggi, walaupun lebih rendah daripada Belanda. Tapi pribumi sendiri itu ada di nomor 3 sebagai inlander, sebagai masyarakat kelas 3 yang kemudian di mana-mana apa pelang-pelang itu seperti disebutkan oleh Prabowo sendiri kemarin. Itu saya masih menemukan, kata beliau, di mana-mana itu ada peninggalan zaman dulu, misalnya rumah sakit anjing dan rumah sakit tidak boleh masuk, rumah makan anjing dan pribumi tidak boleh masuk, kita disamain sama anjing. Ya berarti kan kurang ajar banget tuh peraturan Belanda seperti itu. Tapi kan kita udah merdeka, jadi Belanda udah pergi, jangan ada orang-orang lain maupun siapapun ngaku-ngaku keturunan apapun yang merasa lebih tinggi daripada yang lain ya. Sampai kemudian mereka merasa harus dimuliakan, kalau enggak nanti kita kualat, kalau enggak kita berdosa. Enggak ada urusan, itu hanya manipulasi agama untuk memperbudak orang lain. Kalau memang merasa keturunan Nabi, akhlaknya harus benerin dong. Ya kan, akhlaknya yang bener, akhlaknya yang bagus. Ya, enggak ada persoalan bagi saya pribadi itu mengaku siapapun juga, kalau keturunan jin juga masa bodoh. Yang penting kelakuan yang benar gitu aja. Kalau mengaku keturunan Nabi tentu harus mencontoh Nabi. Ya nggak bisa lah kita ngaku keturunan Nabi tapi kelakuan kayak Dajjal. Ya ngaku keturunan Nabi kelakuannya tapi kemudian seperti katakanlah orang nggak berakhlak. Ya nggak bisa lah, nggak bisa. Kita harus sesuaikan dengan dia ngakunya sebagai apa. Kalau Anda ngakunya keturunan apa namanya orang-orang ini, ya samakanlah supaya menghormati juga apa yang Anda muliakan itu. Menghormati Nabi, ngaku keturunan Nabi, Allah harus menyesuaikan dengan hak Nabi dong. Masa bertentangan, ngerendahin Nabi namanya kalau begitu kan. Oke, jadi pembuatan hukum harus memperhatikan kemanusiaan. Jangan sampai ada ras diskriminasi. Jangan sampai memecah belah umat beragama. Jangan sampai kemudian mementingkan satu suku dibanding suku yang lain. Jangan sampai meninggikan ras satu dengan yang lain, ya kan? Jangan sampai mempertentangkan golongan yang satu dengan golongan yang lain. Karena di sini kan golongan macam-macam, ya kan? Nah, oleh karena itu sangat berbahaya kalau kita membuat suatu peraturan yang sifatnya tidak mempedulikan nilai-nilai kemanusiaan. Ya, demikian sobat-sobat Abah, mungkin diskusinya di sini saja. Adapun kesimpulannya bahwa pentingnya penegakan hukum sebagai warga negara Indonesia. Mungkin cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.